Kubu paslon nomor urut 1 Anies dan Caimin menilai lawan terberat dalam debat cawapres nantinya adalah cawapres nomor urut 3 yakni Mahfud MD. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin yakni Angga Putra Fidrian pada Rabu 13 Desember di Sekretariat Timnas Amin. Setelah melihat debat capres perdana pada Selasa 12 Desember yang menilai Caimin akan menghadapi lawan terberatnya yakni hanyalah Mahfud MD. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yakni Ahmad Muzani angkat bicara. Dia mengatakan banyak orang yang meremehkan kemampuan Gibran dalam berdebat. Padahal Gibran adalah satu-satunya cawapres yang pernah ikut debat di Pilwalkot Solo. Namun menurutnya jika kubu lawan meremehkan mereka, hal itu justru akan menjadi keuntungan bagi timnya. Artinya mereka akan memberikan pembuktian bahwa Gibran telah mempersiapkan diri secara matang dalam menghadapi debat cawapres nantinya. Ia menyebut bahwa dalam debat nanti akan banyak kejutan yang akan ditunjukkan ke hadapan publik. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD merespons pernyataan kubu pasangan Amin yang menyebut bahwa dirinya lawan terberat Cawapres Anies Baswedan yakni Caimin. Mahfud MD menegaskan bahwa Cawapres nomor urut 1 Caimin dan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka sebagai lawan berat dalam debat kedua yang akan digelar pada Jumat 22 Desember mendatang. Pernyataan Mahfud itu berbeda dari pernyataan Timnas Amin sebelumnya. Sementara itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran turut berkomentar perihal pernyataan Timnas Amin yang hanya menganggap Mahfud MD sebagai lawan berat dalam debat. Wakil Komandan TKN Pemilih Muda Prabowo Gibran yakni Rahayu Saraswati mengatakan tak mempermasalahkan apabila disepelekan oleh kubu Amin. Pihaknya meyakini Gibran Rakabuming Raka memiliki kepiawaian yang baik saat debat cawapres. Menurut Rahayu, meski berusia paling muda, Gibran merupakan satu-satunya cawapres yang memiliki pengalaman debat di Komisi Pemilihan Umum. Yakni debat tersebut sempat diikuti Gibran saat mencalonkan diri sebagai calon wali kota Solo. Terkini Rahayu mengaku tak menggubris pernyataan dari kubu Amin itu. Rahayu menganggap ekspektasi rendah yang dimiliki Timnas Amin justru akan menguntungkan Gibran. Lantas Rahayu mengatakan Prabowo Gibran memilih fokus untuk mempersiapkan diri menghadapi debat. Pihaknya menyatakan Gibran akan menunjukkan aksinya dalam debat kedua. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Budiman Sujatmiko. Budiman meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan aksinya dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak bicara. Sebelumnya juru bicara Timnas Amin yakni Angga Putra Fidrian sempat menyebut hanya Mahfud MD lah lawan terberat Caimin di debat Cawapres mendatang. Yakni Angga tak menyebut nama Gibran sebagai lawan berat Caimin. Bahkan Angga juga sempat menyatakan bahwa Caimin siap menjalani debat Cawapres perdana menjelang Pilpres 2024. Pihaknya juga mengklaim bahwa kubu Amin telah memiliki gambaran mengenai debat perdana Cawapres. Pasalnya menurut Angga, Caimin memiliki pengalaman dan pengetahuan yang mumpuni sebagai seorang Cawapres. Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Rakabuming Raka dalam berdebat. Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, yakni Nusron Wahid juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres perdana kemarin. Yakni
yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD. Lalu infrastruktur dan perkotaan. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming kembali menjadi sorotan publik seusai salah menyebut asam folat menjadi asam sulfat. Atas kesalahan penyebutan itu, Gibran dikomentari banyak pihak, salah satunya adalah Direktur Eksekutif Demokrasi and Electoral Empowerment Partnership, Neni Nurhayati. Menurut Neni, Gibran belum memiliki kecakapan dalam komunikasi publik menyoal kasus salah sebut asam folat menjadi asam sulfat. Pernyataan itu disampaikan oleh Neni pada Rabu 6 Desember. Neni mengatakan bahwa kesalahan itu merupakan bentuk kecerobohan komunikasi publik, apalagi apa yang disampaikan Gibran menyangkut hal yang krusial. Neni berkata Gibran semestinya memiliki tim sukses dan tim kampanye yang mampu melakukan riset agar bisa mengelola komunikasi publik, sehingga tidak terjadi kesalahan fatal yang kembali terulang. Menurut Neni, Gibran adalah wali kota Solo yang seharusnya sudah cukup menguasai persoalan stunting. Selain tidak mengerti substansi, Gibran juga dinilai kurang percaya diri dalam mengeluarkan ide dan gagasan sebagai cawapres. Makanya kita bikin program makan siang gratis. Waktu deklarasi kemarin kami perkenalkan namanya Kartu Indonesia Sehat untuk ibu dan anak. Soalnya dari usia remaja yang cewek-cewek ini harusnya dicek untuk punya anemia apa enggak. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi enggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi enggak. Berat badannya, tinggi badannya oke enggak. Lalu nanti setelahnya kita harus kawal terus sampai nanti dia besar, sampai 2045 nanti benar-benar jadi individu yang produktif. Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini menyentil aksi Gibran yang seolah mengajak pendukung bersorak saat debat Capres berlangsung. Hal itu disampaikan oleh Titi dalam jumpa pers virtual pada Rabu 13 Desember 2023. Titi mengingatkan bahwa acara debat Capres di KPU bukan merupakan pertandingan sepak bola. Menurut Titi, hal seperti yang dilakukan Gibran tidak perlu dilakukan saat debat berlangsung. Dia menegaskan bahwa debat Capres bukan merupakan pertandingan bola yang mana supporternya saling bersorak. Oleh karena itu, Titi mendorong KPU untuk mengevaluasi beberapa teknis debat, misalnya dengan membatasi kehadiran tim masing-masing paslon. Datakan Titi, hal itu perlu dilakukan agar fokus debat untuk mendengar substansi calon semakin kuat. Menurut Titi, debat perdana Capres yang digelar KPU kemarin justru seolah menjadi pertandingan bola dengan sorak-sorai pendukung. Titi mengaku sudah mengusulkan pengurangan jumlah tim paslon yang masuk ke lokasi debat sejak lama. Dengan pengurangan jumlah tim, debat Capres-Cawapres hanya akan fokus pada kandidat, panelis, moderator, dan tim inti masing-masing calon saja.
Titi mengatakan jika debat digelar seperti sebelumnya, maka waktu 120 menit dalam debat itu berkurang karena moderator juga harus mengendalikan para pendukung masing-masing calon. Kubu paslon nomor urut 1 Anies dan Caimin menilai lawan terberat dalam debat cawapres nantinya adalah cawapres nomor urut 3 yakni Mahfud MD. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin yakni Angga Putra Fidrian pada Rabu 13 Desember di Sekretariat Timnas Amin. Setelah melihat debat capres perdana pada Selasa 12 Desember, ia menilai Caimin akan menghadapi lawan terberatnya yakni hanyalah Mahfud MD. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yakni Ahmad Muzani angkat bicara. Ia mengatakan banyak orang yang meremehkan kemampuan Gibran dalam berdebat. Padahal Gibran adalah satu-satunya cawapres yang pernah ikut debat di Pilwalkot Solo. Namun menurutnya jika kubu lawan meremehkan mereka, hal itu justru akan menjadi keuntungan bagi timnya. Artinya mereka akan memberikan pembuktian bahwa Gibran telah mempersiapkan diri secara matang dalam menghadapi debat cawapres nantinya. Ia menyebut bahwa dalam debat nanti akan banyak kejutan yang akan ditunjukkan ke hadapan publik. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD merespons pernyataan kubu pasangan Amin yang menyebut bahwa dirinya lawan terberat Cawapres Anies Baswedan yakni Caimin. Mahfud MD menegaskan bahwa Cawapres nomor urut 1 Caimin dan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka sebagai lawan berat dalam debat kedua yang akan digelar pada Jumat 22 Desember mendatang. Pernyataan Mahfud itu berbeda dari pernyataan Timnas Amin sebelumnya. Sementara itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran turut berkomentar perihal pernyataan Timnas Amin yang hanya menganggap Mahfud MD sebagai lawan berat dalam debat. Wakil Komandan TKN Pemilih Muda Prabowo Gibran yakni Rahayu Saraswati mengatakan tak mempermasalahkan apabila disepelekan oleh kubu Amin. Pihaknya meyakini Gibran Rakabuming Raka memiliki kepiawaian yang baik saat debat cawapres. Menurut Rahayu, meski berusia paling muda, Gibran merupakan satu-satunya cawapres yang memiliki pengalaman debat di Komisi Pemilihan Umum. Yakni debat tersebut sempat diikuti Gibran saat mencalonkan diri sebagai calon wali kota Solo. Terkini Rahayu mengaku tak menggubris pernyataan dari kubu Amin itu. Rahayu menganggap ekspektasi rendah yang dimiliki Timnas Amin justru akan menguntungkan Gibran. Lantas Rahayu mengatakan Prabowo Gibran memilih fokus untuk mempersiapkan diri menghadapi debat. Pihaknya menyatakan Gibran akan menunjukkan aksinya dalam debat kedua. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Budiman Sujatmiko. Budiman meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan aksinya dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak bicara. Sebelumnya juru bicara Timnas Amin yakni Angga Putra Fidrian sempat menyebut hanya Mahfud MD lah lawan terberat Caimin di debat Cawapres mendatang. Yakni Angga tak menyebut nama Gibran sebagai lawan berat Caimin. Bahkan Angga juga sempat menyatakan bahwa Caimin siap menjalani debat Cawapres perdana menjelang Pilpres 2024. Pihaknya juga mengklaim bahwa kubu Amin telah memiliki gambaran mengenai debat perdana Cawapres. Pasalnya menurut Angga, Caimin memiliki pengalaman dan pengetahuan yang mumpuni sebagai seorang Cawapres. Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Rakabuming Raka dalam berdebat. Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat.
Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD. Lalu infrastruktur dan perkotaan. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming kembali menjadi sorotan publik seusai salah menyebut asam folat menjadi asam sulfat. Atas kesalahan penyebutan itu, Gibran dikomentari banyak pihak, salah satunya adalah Direktur Eksekutif Demokrasi and Electoral Empowerment Partnership, Neni Nurhayati. Menurut Neni, Gibran belum memiliki kecakapan dalam komunikasi publik menyoal kasus salah sebut asam folat menjadi asam sulfat. Pernyataan itu disampaikan oleh Neni pada Rabu 6 Desember. Neni mengatakan bahwa kesalahan itu merupakan bentuk kecerobohan komunikasi publik, apalagi apa yang disampaikan Gibran menyangkut hal yang krusial. Neni berkata Gibran semestinya memiliki tim sukses dan tim kampanye yang mampu melakukan riset agar bisa mengelola komunikasi publik, sehingga tidak terjadi kesalahan fatal yang kembali terulang. Menurut Neni, Gibran adalah wali kota Solo yang seharusnya sudah cukup menguasai persoalan stunting. Selain tidak mengerti substansi, Gibran juga dinilai kurang percaya diri dalam mengeluarkan ide dan gagasan sebagai cawapres. Makanya kita bikin program makan siang gratis. Waktu deklarasi kemarin kami perkenalkan namanya Kartu Indonesia Sehat untuk ibu dan anak. Soalnya dari usia remaja yang cewek-cewek ini harusnya dicek untuk punya anemia apa enggak. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi enggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi enggak. Berat badannya, tinggi badannya oke enggak. Lalu nanti setelahnya kita harus kawal terus sampai nanti dia besar, sampai 2045 nanti benar-benar jadi individu yang produktif. Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini menyentil aksi Gibran yang seolah mengajak pendukung bersorak saat debat Capres berlangsung. Hal itu disampaikan oleh Titi dalam jumpa pers virtual pada Rabu 13 Desember 2023. Titi mengingatkan bahwa acara debat Capres di KPU bukan merupakan pertandingan sepak bola. Menurut Titi, hal seperti yang dilakukan Gibran tidak perlu dilakukan saat debat berlangsung. Dia menegaskan bahwa debat Capres bukan merupakan pertandingan bola yang mana supporternya saling bersorak. Oleh karena itu, Titi mendorong KPU untuk mengevaluasi beberapa teknis debat, misalnya dengan membatasi kehadiran tim masing-masing paslon.
Dikatakan Titi, hal itu perlu dilakukan agar fokus debat untuk mendengar substansi calon semakin kuat. Menurut Titi, debat perdana capres yang digelar KPU kemarin justru seolah menjadi pertandingan bola dengan sorak-sorai pendukung. Titi mengaku sudah mengusulkan pengurangan jumlah tim paslon yang masuk ke lokasi debat sejak lama. Dengan pengurangan jumlah tim, debat capres-cawapres hanya akan fokus pada kandidat, panelis, moderator, dan tim inti masing-masing calon saja. Titi mengatakan jika debat digelar seperti sebelumnya, maka waktu 120 menit dalam debat itu berkurang karena moderator juga harus mengendalikan para pendukung masing-masing calon. Kubu paslon nomor urut 1 Anies dan Caimin menilai lawan terberat dalam debat cawapres nantinya adalah cawapres nomor urut 3 yakni Mahfud MD. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin yakni Angga Putra Fidrian pada Rabu 13 Desember di Sekretariat Timnas Amin. Setelah melihat debat capres perdana pada Selasa 12 Desember, ia menilai Caimin akan menghadapi lawan terberatnya yakni hanyalah Mahfud MD. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yakni Ahmad Muzani angkat bicara. Ia mengatakan banyak orang yang meremehkan kemampuan Gibran dalam berdebat. Padahal Gibran adalah satu-satunya cawapres yang pernah ikut debat di Pilwalkot Solo. Namun menurutnya jika kubu lawan meremehkan mereka, hal itu justru akan menjadi keuntungan bagi timnya. Artinya mereka akan memberikan pembuktian bahwa Gibran telah mempersiapkan diri secara matang dalam menghadapi debat cawapres nantinya. Ia menyebut bahwa dalam debat nanti akan banyak kejutan yang akan ditunjukkan ke hadapan publik. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD merespons pernyataan kubu pasangan Amin yang menyebut bahwa dirinya lawan terberat Cawapres Anies Baswedan yakni Caimin. Mahfud MD menegaskan bahwa Cawapres nomor urut 1 Caimin dan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka sebagai lawan berat dalam debat kedua yang akan digelar pada Jumat 22 Desember mendatang. Pernyataan Mahfud itu berbeda dari pernyataan Timnas Amin sebelumnya. Sementara itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran turut berkomentar perihal pernyataan Timnas Amin yang hanya menganggap Mahfud MD sebagai lawan berat dalam debat. Wakil Komandan TKN Pemilih Muda Prabowo Gibran yakni Rahayu Saraswati mengatakan tak mempermasalahkan apabila disepelekan oleh kubu Amin. Pihaknya meyakini Gibran Rakabuming Raka memiliki kepiawaian yang baik saat debat cawapres. Menurut Rahayu, meski berusia paling muda, Gibran merupakan satu-satunya cawapres yang memiliki pengalaman debat di Komisi Pemilihan Umum. Yakni debat tersebut sempat diikuti Gibran saat mencalonkan diri sebagai calon wali kota Solo. Terkini Rahayu mengaku tak menggubris pernyataan dari kubu Amin itu. Rahayu menganggap ekspektasi rendah yang dimiliki Timnas Amin justru akan menguntungkan Gibran. Lantas Rahayu mengatakan Prabowo Gibran memilih fokus untuk mempersiapkan diri menghadapi debat. Pihaknya menyatakan Gibran akan menunjukkan aksinya dalam debat kedua. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Budiman Sujatmiko. Budiman meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan aksinya dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak bicara. Sebelumnya juru bicara Timnas Amin yakni Angga Putra Fidrian sempat menyebut hanya Mahfud MD lah lawan terberat Caimin di debat Cawapres mendatang. Yakni Angga tak menyebut nama Gibran sebagai lawan berat Caimin. Bahkan Angga juga sempat menyatakan bahwa Caimin siap menjalani debat Cawapres perdana menjelang Pilpres 2024. Pihaknya juga mengklaim bahwa kubu Amin telah memiliki gambaran mengenai debat perdana Cawapres. Pasalnya menurut Angga, Caimin memiliki pengalaman dan pengetahuan yang mumpuni sebagai seorang Cawapres. Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan.
Zulkifli Hasan mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Rakabuming Raka dalam berdebat. Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulkifli Hasan itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulkifli Hasan meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Rakabuming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD. Lalu infrastruktur dan perkotaan. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming kembali menjadi sorotan publik seusai salah menyebut asam folat menjadi asam sulfat. Atas kesalahan penyebutan itu, Gibran dikomentari banyak pihak, salah satunya adalah Direktur Eksekutif Demokrasi and Electoral Empowerment Partnership, Neni Nurhayati. Menurut Neni, Gibran belum memiliki kecakapan dalam komunikasi publik menyoal kasus salah sebut asam folat menjadi asam sulfat. Pernyataan itu disampaikan oleh Neni pada Rabu 6 Desember. Neni mengatakan bahwa kesalahan itu merupakan bentuk kecerobohan komunikasi publik, apalagi apa yang disampaikan Gibran menyangkut hal yang krusial. Neni berkata Gibran semestinya memiliki tim sukses dan tim kampanye yang mampu melakukan riset agar bisa mengelola komunikasi publik, sehingga tidak terjadi kesalahan fatal yang kembali terulang. Menurut Neni, Gibran adalah wali kota Solo yang seharusnya sudah cukup menguasai persoalan stunting. Selain tidak mengerti substansi, Gibran juga dinilai kurang percaya diri dalam mengeluarkan ide dan gagasan sebagai cawapres. Makanya kita bikin program makan siang gratis. Waktu deklarasi kemarin kami perkenalkan namanya Kartu Indonesia Sehat untuk ibu dan anak. Soalnya dari usia remaja yang cewek-cewek ini harusnya dicek untuk punya anemia apa enggak. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi enggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi enggak. Berat badannya, tinggi badannya oke enggak. Lalu nanti setelahnya kita harus kawal terus sampai nanti dia besar, sampai 2045 nanti benar-benar jadi individu yang produktif. Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini menyentil aksi Gibran yang seolah mengajak pendukung bersorak saat debat Capres berlangsung. Hal itu disampaikan oleh Titi dalam jumpa pers virtual pada Rabu 13 Desember 2023.
Titi mengingatkan bahwa acara debat Capres di KPU bukan merupakan pertandingan sepak bola. Menurut Titi, hal seperti yang dilakukan Gibran tidak perlu dilakukan saat debat berlangsung. Dia menegaskan bahwa debat Capres bukan merupakan pertandingan bola yang mana supporternya saling bersorak. Oleh karena itu, Titi mendorong KPU untuk mengevaluasi beberapa teknis debat, misalnya dengan membatasi kehadiran tim masing-masing paslon. Dikatakan Titi, hal itu perlu dilakukan agar fokus debat untuk mendengar substansi calon semakin kuat. Menurut Titi, debat perdana Capres yang digelar KPU kemarin justru seolah menjadi pertandingan bola dengan sorak-sorai pendukung. Titi mengaku sudah mengusulkan pengurangan jumlah tim paslon yang masuk ke lokasi debat sejak lama. Dengan pengurangan jumlah tim, debat Capres-Cawapres hanya akan fokus pada kandidat, panelis, moderator, dan tim inti masing-masing calon saja. Titi mengatakan jika debat digelar seperti sebelumnya, maka waktu 120 menit dalam debat itu berkurang karena moderator juga harus mengendalikan para pendukung masing-masing calon. Kubu paslon nomor urut 1 Anies dan Caimin menilai lawan terberat dalam debat Cawapres nantinya adalah Cawapres nomor urut 3 yakni Mahfud MD. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin yakni Angga Putra Fidrian pada Rabu 13 Desember di Sekretariat Timnas Amin. Setelah melihat debat Capres perdana pada Selasa 12 Desember, ia menilai Caimin akan menghadapi lawan terberatnya yakni hanyalah Mahfud MD. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yakni Ahmad Muzani angkat bicara. Ia mengatakan banyak orang yang meremehkan kemampuan Gibran dalam berdebat. Padahal Gibran adalah satu-satunya cawapres yang pernah ikut debat di Pilwalkot Solo. Namun menurutnya jika kubu lawan meremehkan mereka, hal itu justru akan menjadi keuntungan bagi timnya. Artinya mereka akan memberikan pembuktian bahwa Gibran telah mempersiapkan diri secara matang dalam menghadapi debat Cawapres nantinya. Ia menyebut bahwa dalam debat nanti akan banyak kejutan yang akan ditunjukkan ke hadapan publik. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD merespons pernyataan kubu pasangan Amin yang menyebut bahwa dirinya lawan terberat Cawapres Anies Baswedan yakni Caimin. Mahfud MD menegaskan bahwa Cawapres nomor urut 1 Caimin dan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka sebagai lawan berat dalam debat kedua yang akan digelar pada Jumat 22 Desember mendatang. Pernyataan Mahfud itu berbeda dari pernyataan Timnas Amin sebelumnya. Sementara itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran turut berkomentar perihal pernyataan Timnas Amin yang hanya menganggap Mahfud MD sebagai lawan berat dalam debat. Wakil Komandan TKN Pemilih Muda Prabowo Gibran yakni Rahayu Saraswati mengatakan tak mempermasalahkan apabila disepelekan oleh kubu Amin. Pihaknya meyakini Gibran Rakabuming Raka memiliki kepiawaian yang baik saat debat Cawapres. Menurut Rahayu, meski berusia paling muda, Gibran merupakan satu-satunya cawapres yang memiliki pengalaman debat di Komisi Pemilihan Umum. Yakni debat tersebut sempat diikuti Gibran saat mencalonkan diri sebagai calon wali kota Solo. Terkini Rahayu mengaku tak menggubris pernyataan dari kubu Amin itu. Rahayu menganggap ekspektasi rendah yang dimiliki Timnas Amin justru akan menguntungkan Gibran. Lantas Rahayu mengatakan Prabowo Gibran memilih fokus untuk mempersiapkan diri menghadapi debat. Pihaknya menyatakan Gibran akan menunjukkan aksinya dalam debat kedua. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Budiman Sujatmiko. Budiman meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan aksinya dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak bicara. Sebelumnya juru bicara Timnas Amin yakni Angga Putra Fidrian sempat menyebut hanya Mahfud MD lah lawan terberat Caimin di debat Cawapres mendatang. Yakni Angga tak menyebut nama Gibran sebagai lawan berat Caimin. Bahkan Angga juga sempat menyatakan bahwa Caimin siap menjalani debat Cawapres perdana menjelang Pilpres 2024. Pihaknya juga mengklaim bahwa kubu Amin telah memiliki gambaran mengenai debat perdana Cawapres. Pasalnya menurut Angga, Caimin memiliki pengalaman dan pengetahuan yang mumpuni sebagai seorang Cawapres.
Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Rakabuming Raka dalam berdebat. Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Rakabuming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD. Lalu infrastruktur dan perkotaan. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming kembali menjadi sorotan publik seusai salah menyebut asam folat menjadi asam sulfat. Atas kesalahan penyebutan itu, Gibran dikomentari banyak pihak, salah satunya adalah Direktur Eksekutif Demokrasi and Electoral Empowerment Partnership, Neni Nurhayati. Menurut Neni, Gibran belum memiliki kecakapan dalam komunikasi publik menyoal kasus salah sebut asam folat menjadi asam sulfat. Pernyataan itu disampaikan oleh Neni pada Rabu 6 Desember. Neni mengatakan bahwa kesalahan itu merupakan bentuk kecerobohan komunikasi publik, apalagi apa yang disampaikan Gibran menyangkut hal yang krusial. Neni berkata Gibran semestinya memiliki tim sukses dan tim kampanye yang mampu melakukan riset agar bisa mengelola komunikasi publik, sehingga tidak terjadi kesalahan fatal yang kembali terulang. Menurut Neni, Gibran adalah wali kota Solo yang seharusnya sudah cukup menguasai persoalan stunting. Selain tidak mengerti substansi, Gibran juga dinilai kurang percaya diri dalam mengeluarkan ide dan gagasan sebagai cawapres. Makanya kita bikin program makan siang gratis. Waktu deklarasi kemarin kami perkenalkan namanya Kartu Indonesia Sehat untuk ibu dan anak. Soalnya dari usia remaja yang cewek-cewek ini harusnya dicek untuk punya anemia apa enggak. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi enggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi enggak. Berat badannya, tinggi badannya oke enggak. Lalu nanti setelahnya kita harus kawal terus sampai nanti dia besar, sampai 2045 nanti benar-benar jadi individu yang produktif.
Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini menyentil aksi Gibran yang seolah mengajak pendukung bersorak saat debat Capres berlangsung. Hal itu disampaikan oleh Titi dalam jumpa pers virtual pada Rabu 13 Desember 2023. Titi mengingatkan bahwa acara debat Capres di KPU bukan merupakan pertandingan sepak bola. Menurut Titi, hal seperti yang dilakukan Gibran tidak perlu dilakukan saat debat berlangsung. Dia menegaskan bahwa debat Capres bukan merupakan pertandingan bola yang mana supporternya saling bersorak. Oleh karena itu, Titi mendorong KPU untuk mengevaluasi beberapa teknis debat, misalnya dengan membatasi kehadiran tim masing-masing paslon. Dikatakan Titi, hal itu perlu dilakukan agar fokus debat untuk mendengar substansi calon semakin kuat. Menurut Titi, debat perdana Capres yang digelar KPU kemarin justru seolah menjadi pertandingan bola dengan sorak-sorai pendukung. Titi mengaku sudah mengusulkan pengurangan jumlah tim paslon yang masuk ke lokasi debat sejak lama. Dengan pengurangan jumlah tim, debat Capres-Cawapres hanya akan fokus pada kandidat, panelis, moderator, dan tim inti masing-masing calon saja. Titi mengatakan jika debat digelar seperti sebelumnya, maka waktu 120 menit dalam debat itu berkurang karena moderator juga harus mengendalikan para pendukung masing-masing calon. Kubu paslon nomor urut 1 Anies dan Caimin menilai lawan terberat dalam debat Cawapres nantinya adalah Cawapres nomor urut 3 yakni Mahfud MD. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin yakni Angga Putra Fidrian pada Rabu 13 Desember di Sekretariat Timnas Amin. Setelah melihat debat Capres perdana pada Selasa 12 Desember, ia menilai Caimin akan menghadapi lawan terberatnya yakni hanyalah Mahfud MD. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yakni Ahmad Muzani angkat bicara. Ia mengatakan banyak orang yang meremehkan kemampuan Gibran dalam berdebat. Padahal Gibran adalah satu-satunya cawapres yang pernah ikut debat di Pilwalkot Solo. Namun menurutnya jika kubu lawan meremehkan mereka, hal itu justru akan menjadi keuntungan bagi timnya. Artinya mereka akan memberikan pembuktian bahwa Gibran telah mempersiapkan diri secara matang dalam menghadapi debat Cawapres nantinya. Ia menyebut bahwa dalam debat nanti akan banyak kejutan yang akan ditunjukkan ke hadapan publik. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD merespons pernyataan kubu pasangan Amin yang menyebut bahwa dirinya lawan terberat Cawapres Anies Baswedan yakni Caimin. Mahfud MD menegaskan bahwa Cawapres nomor urut 1 Caimin dan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka sebagai lawan berat dalam debat kedua yang akan digelar pada Jumat 22 Desember mendatang. Pernyataan Mahfud itu berbeda dari pernyataan Timnas Amin sebelumnya. Sementara itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran turut berkomentar perihal pernyataan Timnas Amin yang hanya menganggap Mahfud MD sebagai lawan berat dalam debat. Wakil Komandan TKN Pemilih Muda Prabowo Gibran yakni Rahayu Saraswati mengatakan tak mempermasalahkan apabila disepelekan oleh kubu Amin. Pihaknya meyakini Gibran Rakabuming Raka memiliki kepiawaian yang baik saat debat Cawapres. Menurut Rahayu, meski berusia paling muda, Gibran merupakan satu-satunya cawapres yang memiliki pengalaman debat di Komisi Pemilihan Umum. Yakni debat tersebut sempat diikuti Gibran saat mencalonkan diri sebagai calon wali kota Solo. Terkini Rahayu mengaku tak menggubris pernyataan dari kubu Amin itu. Rahayu menganggap ekspektasi rendah yang dimiliki Timnas Amin justru akan menguntungkan Gibran. Lantas Rahayu mengatakan Prabowo Gibran memilih fokus untuk mempersiapkan diri menghadapi debat. Pihaknya menyatakan Gibran akan menunjukkan aksinya dalam debat kedua. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Budiman Sujatmiko. Budiman meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan aksinya dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak bicara. Sebelumnya juru bicara Timnas Amin yakni Angga Putra Fidrian sempat menyebut hanya Mahfud MD lah lawan terberat Caimin di debat Cawapres mendatang. Yakni Angga tak menyebut nama Gibran sebagai lawan berat Caimin.
Bahkan Angga juga sempat menyatakan bahwa Caimin siap menjalani debat Cawapres perdana menjelang Pilpres 2024. Pihaknya juga mengklaim bahwa kubu Amin telah memiliki gambaran mengenai debat perdana Cawapres. Pasalnya menurut Angga, Caimin memiliki pengalaman dan pengetahuan yang mumpuni sebagai seorang Cawapres. Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Rakabuming Raka dalam berdebat. Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Rakabuming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD. Lalu infrastruktur dan perkotaan. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming kembali menjadi sorotan publik seusai salah menyebut asam folat menjadi asam sulfat. Atas kesalahan penyebutan itu, Gibran dikomentari banyak pihak, salah satunya adalah Direktur Eksekutif Demokrasi and Electoral Empowerment Partnership, Neni Nurhayati. Menurut Neni, Gibran belum memiliki kecakapan dalam komunikasi publik menyoal kasus salah sebut asam folat menjadi asam sulfat. Pernyataan itu disampaikan oleh Neni pada Rabu 6 Desember. Neni mengatakan bahwa kesalahan itu merupakan bentuk kecerobohan komunikasi publik, apalagi apa yang disampaikan Gibran menyangkut hal yang krusial. Neni berkata Gibran semestinya memiliki tim sukses dan tim kampanye yang mampu melakukan riset agar bisa mengelola komunikasi publik, sehingga tidak terjadi kesalahan fatal yang kembali terulang. Menurut Neni, Gibran adalah wali kota Solo yang seharusnya sudah cukup menguasai persoalan stunting. Selain tidak mengerti substansi, Gibran juga dinilai kurang percaya diri dalam mengeluarkan ide dan gagasan sebagai cawapres. Makanya kita bikin program makan siang gratis. Waktu deklarasi kemarin kami perkenalkan namanya Kartu Indonesia Sehat untuk ibu dan anak. Soalnya dari usia remaja yang cewek-cewek ini harusnya dicek untuk punya anemia apa enggak. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi enggak
Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun, ASINya terpenuhi nggak? Berat badannya, tinggi badannya oke nggak? Lalu nanti setelahnya kita harus kawal terus sampai nanti dia besar, sampai 2045 nanti benar-benar jadi individu yang produktif. Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini menyentil aksi Gibran yang seolah mengajak pendukung bersorak saat debat Capres berlangsung. Hal itu disampaikan oleh Titi dalam jumpa pers virtual pada Rabu 13 Desember 2023. Titi mengingatkan bahwa acara debat Capres di KPU bukan merupakan pertandingan sepak bola. Menurut Titi, hal seperti yang dilakukan Gibran tidak perlu dilakukan saat debat berlangsung. Dia menegaskan bahwa debat Capres bukan merupakan pertandingan bola yang mana supporternya saling bersorak. Oleh karena itu, Titi mendorong KPU untuk mengevaluasi beberapa teknis debat, misalnya dengan membatasi kehadiran tim masing-masing paslon. Dikatakan Titi, hal itu perlu dilakukan agar fokus debat untuk mendengar substansi calon semakin kuat. Menurut Titi, debat perdana Capres yang digelar KPU kemarin justru seolah menjadi pertandingan bola dengan sorak-sorai pendukung. Titi mengaku sudah mengusulkan pengurangan jumlah tim paslon yang masuk ke lokasi debat sejak lama. Dengan pengurangan jumlah tim, debat Capres-Cawapres hanya akan fokus pada kandidat, panelis, moderator, dan tim inti masing-masing calon saja. Titi mengatakan jika debat digelar seperti sebelumnya, maka waktu 120 menit dalam debat itu berkurang karena moderator juga harus mengendalikan para pendukung masing-masing calon. Kubu paslon nomor urut 1 Anies dan Caimin menilai lawan terberat dalam debat Cawapres nantinya adalah Cawapres nomor urut 3 yakni Mahfud MD. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin yakni Angga Putra Fidrian pada Rabu 13 Desember di Sekretariat Timnas Amin. Setelah melihat debat Capres perdana pada Selasa 12 Desember, yang menilai Caimin akan menghadapi lawan terberatnya yakni hanyalah Mahfud MD. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yakni Ahmad Muzani angkat bicara. Ia mengatakan banyak orang yang meremehkan kemampuan Gibran dalam berdebat. Padahal Gibran adalah satu-satunya cawapres yang pernah ikut debat di Pilwalkot Solo. Namun menurutnya jika kubu lawan meremehkan mereka, hal itu justru akan menjadi keuntungan bagi timnya. Artinya mereka akan memberikan pembuktian bahwa Gibran telah mempersiapkan diri secara matang dalam menghadapi debat Cawapres nantinya. Ia menyebut bahwa dalam debat nanti akan banyak kejutan yang akan ditunjukkan ke hadapan publik. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD merespons pernyataan kubu pasangan Amin yang menyebut bahwa dirinya lawan terberat Cawapres Anies Baswedan yakni Caimin. Mahfud MD menegaskan bahwa Cawapres nomor urut 1 Caimin dan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka sebagai lawan berat dalam debat kedua yang akan digelar pada Jumat 22 Desember mendatang. Pernyataan Mahfud itu berbeda dari pernyataan Timnas Amin sebelumnya. Sementara itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran turut berkomentar perihal pernyataan Timnas Amin yang hanya menganggap Mahfud MD sebagai lawan berat dalam debat. Wakil Komandan TKN Pemilih Muda Prabowo Gibran yakni Rahayu Saraswati mengatakan tak mempermasalahkan apabila disepelekan oleh kubu Amin. Pihaknya meyakini Gibran Rakabuming Raka memiliki kepiawaian yang baik saat debat Cawapres. Menurut Rahayu, meski berusia paling muda, Gibran merupakan satu-satunya cawapres yang memiliki pengalaman debat di Komisi Pemilihan Umum. Yakni debat tersebut sempat diikuti Gibran saat mencalonkan diri sebagai calon wali kota Solo. Terkini Rahayu mengaku tak menggubris pernyataan dari kubu Amin itu. Rahayu menganggap ekspektasi rendah yang dimiliki Timnas Amin justru akan menguntungkan Gibran. Lantas Rahayu mengatakan Prabowo Gibran memilih fokus untuk mempersiapkan diri menghadapi debat. Pihaknya menyatakan Gibran akan menunjukkan aksinya dalam debat kedua. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Budiman Sujatmiko. Budiman meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan aksinya dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak bicara.
Sebelumnya juru bicara Timnas Amin yakni Angga Putra Fidrian sempat menyebut hanya Mahfud MD lah lawan terberat Caimin di debat Cawapres mendatang. Yakni Angga tak menyebut nama Gibran sebagai lawan berat Caimin. Bahkan Angga juga sempat menyatakan bahwa Caimin siap menjalani debat Cawapres perdana menjelang Pilpres 2024. Pihaknya juga mengklaim bahwa kubu Amin telah memiliki gambaran mengenai debat perdana Cawapres. Pasalnya menurut Angga, Caimin memiliki pengalaman dan pengetahuan yang mumpuni sebagai seorang Cawapres. Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Raka Buming Raka dalam berdebat. Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD. Lalu infrastruktur dan perkotaan. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming kembali menjadi sorotan publik seusai salah menyebut asam folat menjadi asam sulfat. Atas kesalahan penyebutan itu, Gibran dikomentari banyak pihak, salah satunya adalah Direktur Eksekutif Demokrasi and Electoral Empowerment Partnership, Neni Nurhayati. Menurut Neni, Gibran belum memiliki kecakapan dalam komunikasi publik menyoal kasus salah sebut asam folat menjadi asam sulfat. Pernyataan itu disampaikan oleh Neni pada Rabu 6 Desember. Neni mengatakan bahwa kesalahan itu merupakan bentuk kecerobohan komunikasi publik, apalagi apa yang disampaikan Gibran menyangkut hal yang krusial. Neni berkata Gibran semestinya memiliki tim sukses dan tim kampanye yang mampu melakukan riset agar bisa mengelola komunikasi publik, sehingga tidak terjadi kesalahan fatal yang kembali terulang. Menurut Neni, Gibran adalah wali kota Solo yang seharusnya sudah cukup menguasai persoalan stunting. Selain tidak mengerti substansi, Gibran juga dinilai kurang percaya diri dalam mengeluarkan ide dan gagasan sebagai cawapres. Makanya kita bikin program makan siang gratis. Waktu deklarasi kemarin kami perkenalkan namanya Kartu Indonesia Sehat untuk ibu dan anak. Soalnya dari usia remaja
Yang cewek-cewek ini harusnya dicek untuk punya anemia apa enggak. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi enggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun, ASI-nya terpenuhi enggak. Berat badannya, tinggi badannya oke enggak. Lalu nanti setelahnya kita harus kawal terus sampai nanti dia besar, sampai 2045 nanti benar-benar jadi individu yang produktif. Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini menyentil aksi Gibran yang seolah mengajak pendukung bersorak saat debat Capres berlangsung. Hal itu disampaikan oleh Titi dalam jumpa pers virtual pada Rabu 13 Desember 2023. Titi mengingatkan bahwa acara debat Capres di KPU bukan merupakan pertandingan sepak bola. Menurut Titi, hal seperti yang dilakukan Gibran tidak perlu dilakukan saat debat berlangsung. Dia menegaskan bahwa debat Capres bukan merupakan pertandingan bola yang mana supporternya saling bersorak. Oleh karena itu, Titi mendorong KPU untuk mengevaluasi beberapa teknis debat, misalnya dengan membatasi kehadiran tim masing-masing paslon. Dikatakan Titi, hal itu perlu dilakukan agar fokus debat untuk mendengar substansi calon semakin kuat. Menurut Titi, debat perdana Capres yang digelar KPU kemarin justru seolah menjadi pertandingan bola dengan sorak-sorai pendukung. Titi mengaku sudah mengusulkan pengurangan jumlah tim paslon yang masuk ke lokasi debat sejak lama. Dengan pengurangan jumlah tim, debat Capres-Cawapres hanya akan fokus pada kandidat, panelis, moderator, dan tim inti masing-masing calon saja. Titi mengatakan jika debat digelar seperti sebelumnya, maka waktu 120 menit dalam debat itu berkurang karena moderator juga harus mengendalikan para pendukung masing-masing calon. Kubu paslon nomor urut 1 Anies dan Caimin menilai lawan terberat dalam debat Cawapres nantinya adalah Cawapres nomor urut 3 yakni Mahfud MD. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin yakni Angga Putra Fidrian pada Rabu 13 Desember di Sekretariat Timnas Amin. Setelah melihat debat Capres perdana pada Selasa 12 Desember, ia menilai Caimin akan menghadapi lawan terberatnya yakni hanyalah Mahfud MD. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yakni Ahmad Muzani angkat bicara. Dia mengatakan banyak orang yang meremehkan kemampuan Gibran dalam berdebat. Padahal Gibran adalah satu-satunya cawapres yang pernah ikut debat di Pilwalkot Solo. Namun menurutnya jika kubu lawan meremehkan mereka, hal itu justru akan menjadi keuntungan bagi timnya. Artinya mereka akan memberikan pembuktian bahwa Gibran telah mempersiapkan diri secara matang dalam menghadapi debat Cawapres nantinya. Ia menyebut bahwa dalam debat nanti akan banyak kejutan yang akan ditunjukkan ke hadapan publik. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD merespons pernyataan kubu pasangan Amin yang menyebut bahwa dirinya lawan terberat Cawapres Anies Baswedan yakni Caimin. Mahfud MD menegaskan bahwa Cawapres nomor urut 1 Caimin dan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka sebagai lawan berat dalam debat kedua yang akan digelar pada Jumat 22 Desember mendatang. Pernyataan Mahfud itu berbeda dari pernyataan Timnas Amin sebelumnya. Sementara itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran turut berkomentar perihal pernyataan Timnas Amin yang hanya menganggap Mahfud MD sebagai lawan berat dalam debat. Wakil Komandan TKN Pemilih Muda Prabowo Gibran yakni Rahayu Saraswati mengatakan tak mempermasalahkan apabila disepelekan oleh kubu Amin. Pihaknya meyakini Gibran Rakabuming Raka memiliki kepiawaian yang baik saat debat Cawapres. Menurut Rahayu, meski berusia paling muda, Gibran merupakan satu-satunya cawapres yang memiliki pengalaman debat di Komisi Pemilihan Umum. Yakni debat tersebut sempat diikuti Gibran saat mencalonkan diri sebagai calon wali kota Solo. Terkini Rahayu mengaku tak menggubris pernyataan dari kubu Amin itu. Rahayu menganggap ekspektasi rendah yang dimiliki Timnas Amin justru akan menguntungkan Gibran. Lantas Rahayu mengatakan Prabowo Gibran memilih fokus untuk mempersiapkan diri menghadapi debat. Pihaknya menyatakan Gibran akan menunjukkan aksinya dalam debat kedua. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Budiman Sujatmiko. Budiman meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan aksinya dalam debat khusus Cawapres 2024.
Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak bicara. Sebelumnya juru bicara Timnas Amin yakni Angga Putra, Fidrian sempat menyebut hanya Mahfud MD lah lawan terberat Caimin di debat Cawapres mendatang. Yakni Angga tak menyebut nama Gibran sebagai lawan berat Caimin. Bahkan Angga juga sempat menyatakan bahwa Caimin siap menjalani debat Cawapres perdana menjelang Pilpres 2024. Pihaknya juga mengklaim bahwa kubu Amin telah memiliki gambaran mengenai debat perdana Cawapres. Pasalnya menurut Angga, Caimin memiliki pengalaman dan pengetahuan yang mumpuni sebagai seorang Cawapres. Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Raka Buming Raka dalam berdebat. Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD. Lalu infrastruktur dan perkotaan. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming kembali menjadi sorotan publik seusai salah menyebut asam folat menjadi asam sulfat. Atas kesalahan penyebutan itu, Gibran dikomentari banyak pihak, salah satunya adalah Direktur Eksekutif Demokrasi and Electoral Empowerment Partnership, Neni Nurhayati. Menurut Neni, Gibran belum memiliki kecakapan dalam komunikasi publik menyoal kasus salah sebut asam folat menjadi asam sulfat. Pernyataan itu disampaikan oleh Neni pada Rabu 6 Desember. Neni mengatakan bahwa kesalahan itu merupakan bentuk kecerobohan komunikasi publik, apalagi apa yang disampaikan Gibran menyangkut hal yang krusial. Neni berkata Gibran semestinya memiliki tim sukses dan tim kampanye yang mampu melakukan riset agar bisa mengelola komunikasi publik, sehingga tidak terjadi kesalahan fatal yang kembali terulang. Menurut Neni, Gibran adalah wali kota Solo yang seharusnya sudah cukup menguasai persoalan stunting. Selain tidak mengerti substansi, Gibran juga dinilai kurang percaya diri dalam mengeluarkan ide dan gagasan sebagai cawapres. Makanya kita bikin program makan siang gratis. Waktu deklarasi kemarin kami
perkenalkan namanya Kartu Indonesia Sehat untuk ibu dan anak. Soalnya dari usia remaja yang cewek-cewek ini harusnya dicek untuk punya anemia apa enggak. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi enggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi enggak. Berat badannya, tinggi badannya oke enggak. Lalu nanti setelahnya kita harus kawal terus sampai nanti dia besar, sampai 2045 nanti benar-benar jadi individu yang produktif. Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini menyentil aksi Gibran yang seolah mengajak pendukung bersorak saat debat Capres berlangsung. Hal itu disampaikan oleh Titi dalam jumpa pers virtual pada Rabu 13 Desember 2023. Titi mengingatkan bahwa acara debat Capres di KPU bukan merupakan pertandingan sepak bola. Menurut Titi, hal seperti yang dilakukan Gibran tidak perlu dilakukan saat debat berlangsung. Dia menegaskan bahwa debat Capres bukan merupakan pertandingan bola yang mana supporternya saling bersorak. Oleh karena itu, Titi mendorong KPU untuk mengevaluasi beberapa teknis debat, misalnya dengan membatasi kehadiran tim masing-masing paslon. Dikatakan Titi, hal itu perlu dilakukan agar fokus debat untuk mendengar substansi calon semakin kuat. Menurut Titi, debat perdana Capres yang digelar KPU kemarin justru seolah menjadi pertandingan bola dengan sorak-sorai pendukung. Titi mengaku sudah mengusulkan pengurangan jumlah tim paslon yang masuk ke lokasi debat sejak lama. Dengan pengurangan jumlah tim, debat Capres-Cawapres hanya akan fokus pada kandidat, panelis, moderator, dan tim inti masing-masing calon saja. Titi mengatakan jika debat digelar seperti sebelumnya, maka waktu 120 menit dalam debat itu berkurang karena moderator juga harus mengendalikan para pendukung masing-masing calon. Kubu paslon nomor urut 1 Anies dan Caimin menilai lawan terberat dalam debat Cawapres nantinya adalah Cawapres nomor urut 3 yakni Mahfud MD. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin yakni Angga Putra Fidrian pada Rabu 13 Desember di Sekretariat Timnas Amin. Setelah melihat debat Capres perdana pada Selasa 12 Desember, ia menilai Caimin akan menghadapi lawan terberatnya yakni hanyalah Mahfud MD. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yakni Ahmad Muzani angkat bicara. Ia mengatakan banyak orang yang meremehkan kemampuan Gibran dalam berdebat. Padahal Gibran adalah satu-satunya cawapres yang pernah ikut debat di Pilwalkot Solo. Namun menurutnya jika kubu lawan meremehkan mereka, hal itu justru akan menjadi keuntungan bagi timnya. Artinya mereka akan memberikan pembuktian bahwa Gibran telah mempersiapkan diri secara matang dalam menghadapi debat Cawapres nantinya. Ia menyebut bahwa dalam debat nanti akan banyak kejutan yang akan ditunjukkan ke hadapan publik. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD merespons pernyataan kubu pasangan Amin yang menyebut bahwa dirinya lawan terberat Cawapres Anies Baswedan yakni Caimin. Mahfud MD menegaskan bahwa Cawapres nomor urut 1 Caimin dan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka sebagai lawan berat dalam debat kedua yang akan digelar pada Jumat 22 Desember mendatang. Pernyataan Mahfud itu berbeda dari pernyataan Timnas Amin sebelumnya. Sementara itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran turut berkomentar perihal pernyataan Timnas Amin yang hanya menganggap Mahfud MD sebagai lawan berat dalam debat. Wakil Komandan TKN Pemilih Muda Prabowo Gibran yakni Rahayu Saraswati mengatakan tak mempermasalahkan apabila disepelekan oleh kubu Amin. Pihaknya meyakini Gibran Rakabuming Raka memiliki kepiawaian yang baik saat debat Cawapres. Menurut Rahayu, meski berusia paling muda, Gibran merupakan satu-satunya cawapres yang memiliki pengalaman debat di Komisi Pemilihan Umum. Yakni debat tersebut sempat diikuti Gibran saat mencalonkan diri sebagai calon wali kota Solo. Terkini Rahayu mengaku tak menggubris pernyataan dari kubu Amin itu. Rahayu menganggap ekspektasi rendah yang dimiliki Timnas Amin justru akan menguntungkan Gibran. Lantas Rahayu mengatakan Prabowo Gibran memilih fokus untuk mempersiapkan diri menghadapi debat.
Pihaknya menyatakan Gibran akan menunjukkan aksinya dalam debat kedua. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Budiman Sujatmiko. Budiman meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan aksinya dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak bicara. Sebelumnya juru bicara Timnas Amin yakni Angga Putra, Fidrian sempat menyebut hanya Mahfud MD lah lawan terberat Caimin di debat Cawapres mendatang. Yakni Angga tak menyebut nama Gibran sebagai lawan berat Caimin. Bahkan Angga juga sempat menyatakan bahwa Caimin siap menjalani debat Cawapres perdana menjelang Pilpres 2024. Pihaknya juga mengklaim bahwa kubu Amin telah memiliki gambaran mengenai debat perdana Cawapres. Pasalnya menurut Angga, Caimin memiliki pengalaman dan pengetahuan yang mumpuni sebagai seorang Cawapres. Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Raka Buming Raka dalam berdebat. Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD. Lalu infrastruktur dan perkotaan. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming kembali menjadi sorotan publik seusai salah menyebut asam folat menjadi asam sulfat. Atas kesalahan penyebutan itu, Gibran dikomentari banyak pihak, salah satunya adalah Direktur Eksekutif Demokrasi and Electoral Empowerment Partnership, Neni Nurhayati. Menurut Neni, Gibran belum memiliki kecakapan dalam komunikasi publik menyoal kasus salah sebut asam folat menjadi asam sulfat. Pernyataan itu disampaikan oleh Neni pada Rabu 6 Desember. Neni mengatakan bahwa kesalahan itu merupakan bentuk kecerobohan komunikasi publik, apalagi apa yang disampaikan Gibran menyangkut hal yang krusial. Neni berkata Gibran semestinya memiliki tim sukses dan tim kampanye yang mampu melakukan riset agar bisa mengelola komunikasi publik, sehingga tidak terjadi kesalahan fatal yang kembali terulang.
Menurut Neni, Gibran adalah wali kota Solo yang seharusnya sudah cukup menguasai persoalan stunting. Selain tidak mengerti substansi, Gibran juga dinilai kurang percaya diri dalam mengeluarkan ide dan gagasan sebagai cawapres. Ya, makanya kita bikin program makan siang gratis. Waktu deklarasi kemarin kami perkenalkan namanya Kartu Indonesia Sehat untuk ibu dan anak. Soalnya dari usia remaja yang cewek-cewek ini harusnya dicek untuk punya anemia apa enggak. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi enggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi enggak. Berat badannya, tinggi badannya oke enggak. Lalu nanti setelahnya kita harus kawal terus sampai nanti dia besar, sampai 2045 nanti benar-benar jadi individu yang produktif. Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini menyentil aksi Gibran yang seolah mengajak pendukung bersorak saat debat Capres berlangsung. Hal itu disampaikan oleh Titi dalam jumpa pers virtual pada Rabu 13 Desember 2023. Titi mengingatkan bahwa acara debat Capres di KPU bukan merupakan pertandingan sepak bola. Menurut Titi, hal seperti yang dilakukan Gibran tidak perlu dilakukan saat debat berlangsung. Dia menegaskan bahwa debat Capres bukan merupakan pertandingan bola yang mana supporternya saling bersorak. Oleh karena itu, Titi mendorong KPU untuk mengevaluasi beberapa teknis debat, misalnya dengan membatasi kehadiran tim masing-masing paslon. Dikatakan Titi, hal itu perlu dilakukan agar fokus debat untuk mendengar substansi calon semakin kuat. Menurut Titi, debat perdana Capres yang digelar KPU kemarin justru seolah menjadi pertandingan bola dengan sorak-sorai pendukung. Titi mengaku sudah mengusulkan pengurangan jumlah tim paslon yang masuk ke lokasi debat sejak lama. Dengan pengurangan jumlah tim, debat Capres-Cawapres hanya akan fokus pada kandidat, panelis, moderator, dan tim inti masing-masing calon saja. Titi mengatakan jika debat digelar seperti sebelumnya, maka waktu 120 menit dalam debat itu berkurang karena moderator juga harus mengendalikan para pendukung masing-masing calon. Kubu paslon nomor urut 1 Anies dan Caimin menilai lawan terberat dalam debat Cawapres nantinya adalah Cawapres nomor urut 3 yakni Mahfud MD. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin yakni Angga Putra Fidrian pada Rabu 13 Desember di Sekretariat Timnas Amin. Setelah melihat debat Capres perdana pada Selasa 12 Desember yang menilai Caimin akan menghadapi lawan terberatnya yakni hanyalah Mahfud MD. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yakni Ahmad Muzani angkat bicara. Ia mengatakan banyak orang yang meremehkan kemampuan Gibran dalam berdebat. Padahal Gibran adalah satu-satunya cawapres yang pernah ikut debat di Pilwalkot Solo. Namun menurutnya jika kubu lawan meremehkan mereka, hal itu justru akan menjadi keuntungan bagi timnya. Artinya mereka akan memberikan pembuktian bahwa Gibran telah mempersiapkan diri secara matang dalam menghadapi debat Cawapres nantinya. Ia menyebut bahwa dalam debat nanti akan banyak kejutan yang akan ditunjukkan ke hadapan publik. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD merespons pernyataan kubu pasangan Amin yang menyebut bahwa dirinya lawan terberat Cawapres Anies Baswedan yakni Caimin. Mahfud MD menegaskan bahwa Cawapres nomor urut 1 Caimin dan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka sebagai lawan berat dalam debat kedua yang akan digelar pada Jumat 22 Desember mendatang. Pernyataan Mahfud itu berbeda dari pernyataan Timnas Amin sebelumnya. Sementara itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran turut berkomentar perihal pernyataan Timnas Amin yang hanya menganggap Mahfud MD sebagai lawan berat dalam debat. Wakil Komandan TKN Pemilih Muda Prabowo Gibran yakni Rahayu Saraswati mengatakan tak mempermasalahkan apabila disepelekan oleh kubu Amin. Pihaknya meyakini Gibran Rakabuming Raka memiliki kepiawaian yang baik saat debat Cawapres. Menurut Rahayu, meski berusia paling muda, Gibran merupakan satu-satunya cawapres yang memiliki pengalaman debat di Komisi Pemilihan Umum. Yakni debat tersebut sempat diikuti Gibran saat mencalonkan diri sebagai calon wali kota Solo.
Terkini Rahayu mengaku tak menggubris pernyataan dari kubu Amin itu. Rahayu menganggap ekspektasi rendah yang dimiliki Timnas Amin justru akan menguntungkan Gibran. Lantas Rahayu mengatakan Prabowo Gibran memilih fokus untuk mempersiapkan diri menghadapi debat. Pihaknya menyatakan Gibran akan menunjukkan aksinya dalam debat kedua. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Budiman Sujatmiko. Budiman meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan aksinya dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak bicara. Sebelumnya juru bicara Timnas Amin yakni Angga Putra Fidrian sempat menyebut hanya Mahfud MD lah lawan terberat Caimin di debat Cawapres mendatang. Yakni Angga tak menyebut nama Gibran sebagai lawan berat Caimin. Bahkan Angga juga sempat menyatakan bahwa Caimin siap menjalani debat Cawapres perdana menjelang Pilpres 2024. Pihaknya juga mengklaim bahwa kubu Amin telah memiliki gambaran mengenai debat perdana Cawapres. Pasalnya menurut Angga, Caimin memiliki pengalaman dan pengetahuan yang mumpuni sebagai seorang Cawapres. Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Rakabuming Raka dalam berdebat. Sebelumnya pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, yakni Nusron Wahid juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Rakabuming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD. Lalu infrastruktur dan perkotaan. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming kembali menjadi sorotan publik seusai salah menyebut asam folat menjadi asam sulfat. Atas kesalahan penyebutan itu, Gibran dikomentari banyak pihak, salah satunya adalah Direktur Eksekutif Demokrasi and Electoral Empowerment Partnership Neni Nurhayati. Menurut Neni, Gibran belum memiliki kecakapan dalam komunikasi publik menyoal kasus salah sebut asam folat menjadi asam sulfat.
Pernyataan itu disampaikan oleh Neni pada Rabu 6 Desember. Neni mengatakan bahwa kesalahan itu merupakan bentuk kecerobohan komunikasi publik, apalagi apa yang disampaikan Gibran menyangkut hal yang krusial. Neni berkata Gibran semestinya memiliki tim sukses dan tim kampanye yang mampu melakukan riset agar bisa mengelola komunikasi publik, sehingga tidak terjadi kesalahan fatal yang kembali terulang. Menurut Neni, Gibran adalah wali kota Solo yang seharusnya sudah cukup menguasai persoalan stunting. Selain tidak mengerti substansi, Gibran juga dinilai kurang percaya diri dalam mengeluarkan ide dan gagasan sebagai cawapres. Makanya kita bikin program makan siang gratis. Waktu deklarasi kemarin kami perkenalkan namanya Kartu Indonesia Sehat untuk ibu dan anak. Soalnya dari usia remaja yang cewek-cewek ini harusnya dicek untuk punya anemia apa enggak. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi enggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi enggak. Berat badannya, tinggi badannya oke enggak. Lalu nanti setelahnya kita harus kawal terus sampai nanti dia besar, sampai 2045 nanti benar-benar jadi individu yang produktif. Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini menyentil aksi Gibran yang seolah mengajak pendukung bersorak saat debat Capres berlangsung. Hal itu disampaikan oleh Titi dalam jumpa pers virtual pada Rabu 13 Desember 2023. Titi mengingatkan bahwa acara debat Capres di KPU bukan merupakan pertandingan sepak bola. Menurut Titi, hal seperti yang dilakukan Gibran tidak perlu dilakukan saat debat berlangsung. Dia menegaskan bahwa debat Capres bukan merupakan pertandingan bola yang mana supporternya saling bersorak. Oleh karena itu, Titi mendorong KPU untuk mengevaluasi beberapa teknis debat, misalnya dengan membatasi kehadiran tim masing-masing paslon. Dikatakan Titi, hal itu perlu dilakukan agar fokus debat untuk mendengar substansi calon semakin kuat. Menurut Titi, debat perdana Capres yang digelar KPU kemarin justru seolah menjadi pertandingan bola dengan sorak-sorai pendukung. Titi mengaku sudah mengusulkan pengurangan jumlah tim paslon yang masuk ke lokasi debat sejak lama. Dengan pengurangan jumlah tim, debat Capres-Cawapres hanya akan fokus pada kandidat, panelis, moderator, dan tim inti masing-masing calon saja. Titi mengatakan jika debat digelar seperti sebelumnya, maka waktu 120 menit dalam debat itu berkurang karena moderator juga harus mengendalikan para pendukung masing-masing calon. Kubu paslon nomor urut 1 Anies dan Caimin menilai lawan terberat dalam debat cawapres nantinya adalah cawapres nomor urut 3 yakni Mahfud MD. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin yakni Angga Putra Fidrian pada Rabu 13 Desember di Sekretariat Timnas Amin. Setelah melihat debat capres perdana pada Selasa 12 Desember, ia menilai Caimin akan menghadapi lawan terberatnya yakni hanyalah Mahfud MD. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yakni Ahmad Muzani angkat bicara. Ia mengatakan banyak orang yang meremehkan kemampuan Gibran dalam berdebat. Padahal Gibran adalah satu-satunya cawapres yang pernah ikut debat di Pilwalkot Solo. Namun menurutnya jika kubu lawan meremehkan mereka, hal itu justru akan menjadi keuntungan bagi timnya. Artinya mereka akan memberikan pembuktian bahwa Gibran telah mempersiapkan diri secara matang dalam menghadapi debat cawapres nantinya. Ia menyebut bahwa dalam debat nanti akan banyak kejutan yang akan ditunjukkan ke hadapan publik. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD merespons pernyataan kubu pasangan Amin yang menyebut bahwa dirinya lawan terberat Cawapres Anies Baswedan yakni Caimin. Mahfud MD menegaskan bahwa Cawapres nomor urut 1 Caimin dan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka sebagai lawan berat dalam debat kedua yang akan digelar pada Jumat 22 Desember mendatang. Pernyataan Mahfud itu berbeda dari pernyataan Timnas Amin sebelumnya. Sementara itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran turut berkomentar perihal pernyataan Timnas Amin yang hanya menganggap Mahfud MD sebagai lawan berat dalam debat. Wakil Komandan TKN Pemilih Muda Prabowo Gibran yakni Rahayu Saraswati mengatakan tak mempermasalahkan apabila disepelekan oleh kubu Amin.
Pihaknya meyakini Gibran Raka Buming Raka memiliki kepiawaian yang baik saat debat Cawapres. Menurut Rahayu, meski berusia paling muda, Gibran merupakan satu-satunya cawapres yang memiliki pengalaman debat di Komisi Pemilihan Umum. Yakni debat tersebut sempat diikuti Gibran saat mencalonkan diri sebagai calon wali kota Solo. Terkini Rahayu mengaku tak menggubris pernyataan dari kubu Amin itu. Rahayu menganggap ekspektasi rendah yang dimiliki Timnas Amin justru akan menguntungkan Gibran. Lantas Rahayu mengatakan Prabowo Gibran memilih fokus untuk mempersiapkan diri menghadapi debat. Pihaknya menyatakan Gibran akan menunjukkan aksinya dalam debat kedua. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Budiman Sujatmiko. Budiman meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan aksinya dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak bicara. Sebelumnya juru bicara Timnas Amin yakni Angga Putra Fidrian sempat menyebut hanya Mahfud MD lah lawan terberat Caimin di debat Cawapres mendatang. Yakni Angga tak menyebut nama Gibran sebagai lawan berat Caimin. Bahkan Angga juga sempat menyatakan bahwa Caimin siap menjalani debat Cawapres perdana menjelang Pilpres 2024. Pihaknya juga mengklaim bahwa kubu Amin telah memiliki gambaran mengenai debat perdana Cawapres. Pasalnya menurut Angga, Caimin memiliki pengalaman dan pengetahuan yang mumpuni sebagai seorang Cawapres. Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Raka Buming Raka dalam berdebat. Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD. Lalu infrastruktur dan perkotaan. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming kembali menjadi sorotan publik seusai salah menyebut asam folat menjadi asam sulfat.
Atas kesalahan penyebutan itu, Gibran dikomentari banyak pihak, salah satunya adalah Direktur Eksekutif Demokrasi and Electoral Empowerment Partnership, Neni Nurhayati. Menurut Neni, Gibran belum memiliki kecakapan dalam komunikasi publik menyoal kasus salah sebut asam folat menjadi asam sulfat. Pernyataan itu disampaikan oleh Neni pada Rabu 6 Desember. Neni mengatakan bahwa kesalahan itu merupakan bentuk kecerobohan komunikasi publik, apalagi apa yang disampaikan Gibran menyangkut hal yang krusial. Neni berkata Gibran semestinya memiliki tim sukses dan tim kampanye yang mampu melakukan riset agar bisa mengelola komunikasi publik, sehingga tidak terjadi kesalahan fatal yang kembali terulang. Menurut Neni, Gibran adalah wali kota Solo yang seharusnya sudah cukup menguasai persoalan stunting. Selain tidak mengerti substansi, Gibran juga dinilai kurang percaya diri dalam mengeluarkan ide dan gagasan sebagai cawapres. Makanya kita bikin program makan siang gratis. Waktu deklarasi kemarin kami perkenalkan namanya Kartu Indonesia Sehat untuk ibu dan anak. Soalnya dari usia remaja yang cewek-cewek ini harusnya dicek untuk punya anemia apa enggak. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi enggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi enggak. Berat badannya, tinggi badannya oke enggak. Lalu nanti setelahnya kita harus kawal terus sampai nanti dia besar, sampai 2045 nanti benar-benar jadi individu yang produktif. Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini menyentil aksi Gibran yang seolah mengajak pendukung bersorak saat debat Capres berlangsung. Hal itu disampaikan oleh Titi dalam jumpa pers virtual pada Rabu 13 Desember 2023. Titi mengingatkan bahwa acara debat Capres di KPU bukan merupakan pertandingan sepak bola. Menurut Titi, hal seperti yang dilakukan Gibran tidak perlu dilakukan saat debat berlangsung. Dia menegaskan bahwa debat Capres bukan merupakan pertandingan bola yang mana supporternya saling bersorak. Oleh karena itu, Titi mendorong KPU untuk mengevaluasi beberapa teknis debat, misalnya dengan membatasi kehadiran tim masing-masing paslon. Dikatakan Titi, hal itu perlu dilakukan agar fokus debat untuk mendengar substansi calon semakin kuat. Menurut Titi, debat perdana Capres yang digelar KPU kemarin justru seolah menjadi pertandingan bola dengan sorak-sorai pendukung. Titi mengaku sudah mengusulkan pengurangan jumlah tim paslon yang masuk ke lokasi debat sejak lama. Dengan pengurangan jumlah tim, debat Capres-Cawapres hanya akan fokus pada kandidat, panelis, moderator, dan tim inti masing-masing calon saja. Titi mengatakan jika debat digelar seperti sebelumnya, maka waktu 120 menit dalam debat itu berkurang karena moderator juga harus mengendalikan para pendukung masing-masing calon. Kubu paslon nomor urut 1 Anies dan Caimin menilai lawan terberat dalam debat cawapres nantinya adalah cawapres nomor urut 3 yakni Mahfud MD. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin yakni Angga Putra Fidrian pada Rabu 13 Desember di Sekretariat Timnas Amin. Setelah melihat debat capres perdana pada Selasa 12 Desember, ia menilai Caimin akan menghadapi lawan terberatnya yakni hanyalah Mahfud MD. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yakni Ahmad Muzani angkat bicara. Ia mengatakan banyak orang yang meremehkan kemampuan Gibran dalam berdebat. Padahal Gibran adalah satu-satunya cawapres yang pernah ikut debat di Pilwalkot Solo. Namun menurutnya jika kubu lawan meremehkan mereka, hal itu justru akan menjadi keuntungan bagi timnya. Artinya mereka akan memberikan pembuktian bahwa Gibran telah mempersiapkan diri secara matang dalam menghadapi debat cawapres nantinya. Ia menyebut bahwa dalam debat nanti akan banyak kejutan yang akan ditunjukkan ke hadapan publik. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD merespons pernyataan kubu pasangan Amin yang menyebut bahwa dirinya lawan terberat Cawapres Anies Baswedan yakni Caimin. Mahfud MD menegaskan bahwa Cawapres nomor urut 1 Caimin dan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka sebagai lawan berat dalam debat kedua yang akan digelar pada Jumat 22 Desember mendatang. Pernyataan Mahfud itu berbeda dari pernyataan Timnas Amin sebelumnya.
Sementara itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran turut berkomentar perihal pernyataan Timnas Amin yang hanya menganggap Mahfud MD sebagai lawan berat dalam debat. Wakil Komandan TKN Pemilih Muda Prabowo Gibran yakni Rahayu Saraswati mengatakan tak mempermasalahkan apabila disepelekan oleh kubu Amin. Pihaknya meyakini Gibran Raka Buming Raka memiliki kepiawaian yang baik saat debat Cawapres. Menurut Rahayu, meski berusia paling muda, Gibran merupakan satu-satunya cawapres yang memiliki pengalaman debat di Komisi Pemilihan Umum. Yakni debat tersebut sempat diikuti Gibran saat mencalonkan diri sebagai calon wali kota Solo. Terkini Rahayu mengaku tak menggubris pernyataan dari kubu Amin itu. Rahayu menganggap ekspektasi rendah yang dimiliki Timnas Amin justru akan menguntungkan Gibran. Lantas Rahayu mengatakan Prabowo Gibran memilih fokus untuk mempersiapkan diri menghadapi debat. Pihaknya menyatakan Gibran akan menunjukkan aksinya dalam debat kedua. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Budiman Sujatmiko. Budiman meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan aksinya dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak bicara. Sebelumnya juru bicara Timnas Amin yakni Angga Putra Fidrian sempat menyebut hanya Mahfud MD lah lawan terberat Caimin di debat Cawapres mendatang. Yakni Angga tak menyebut nama Gibran sebagai lawan berat Caimin. Bahkan Angga juga sempat menyatakan bahwa Caimin siap menjalani debat Cawapres perdana menjelang Pilpres 2024. Pihaknya juga mengklaim bahwa kubu Amin telah memiliki gambaran mengenai debat perdana Cawapres. Pasalnya menurut Angga, Caimin memiliki pengalaman dan pengetahuan yang mumpuni sebagai seorang Cawapres. Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Raka Buming Raka dalam berdebat. Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBN/APBD. Lalu infrastruktur dan perkotaan. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming kembali menjadi sorotan publik seusai salah menyebut asam folat menjadi asam sulfat. Atas kesalahan penyebutan itu, Gibran dikomentari banyak pihak, salah satunya adalah Direktur Eksekutif Demokrasi and Electoral Empowerment Partnership Neni Nurhayati. Menurut Neni, Gibran belum memiliki kecakapan dalam komunikasi publik menyoal kasus salah sebut asam folat menjadi asam sulfat. Pernyataan itu disampaikan oleh Neni pada Rabu 6 Desember. Neni mengatakan bahwa kesalahan itu merupakan bentuk kecerobohan komunikasi publik, apalagi apa yang disampaikan Gibran menyangkut hal yang krusial. Neni berkata Gibran semestinya memiliki tim sukses dan tim kampanye yang mampu melakukan riset agar bisa mengelola komunikasi publik, sehingga tidak terjadi kesalahan fatal yang kembali terulang. Menurut Neni, Gibran adalah wali kota Solo yang seharusnya sudah cukup menguasai persoalan stunting. Selain tidak mengerti substansi, Gibran juga dinilai kurang percaya diri dalam mengeluarkan ide dan gagasan sebagai cawapres. Makanya kita bikin program makan siang gratis. Waktu deklarasi kemarin kami perkenalkan namanya Kartu Indonesia Sehat untuk ibu dan anak. Soalnya dari usia remaja yang cewek-cewek ini harusnya dicek untuk punya anemia apa enggak. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi enggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi enggak. Berat badannya, tinggi badannya oke enggak. Lalu nanti setelahnya kita harus kawal terus sampai nanti dia besar, sampai 2045 nanti benar-benar jadi individu yang produktif. Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini menyentil aksi Gibran yang seolah mengajak pendukung bersorak saat debat Capres berlangsung. Hal itu disampaikan oleh Titi dalam jumpa pers virtual pada Rabu 13 Desember 2023. Titi mengingatkan bahwa acara debat Capres di KPU bukan merupakan pertandingan sepak bola. Menurut Titi, hal seperti yang dilakukan Gibran tidak perlu dilakukan saat debat berlangsung. Dia menegaskan bahwa debat Capres bukan merupakan pertandingan bola yang mana supporternya saling bersorak. Oleh karena itu, Titi mendorong KPU untuk mengevaluasi beberapa teknis debat, misalnya dengan membatasi kehadiran tim masing-masing paslon. Dikatakan Titi, hal itu perlu dilakukan agar fokus debat untuk mendengar substansi calon semakin kuat. Menurut Titi, debat perdana Capres yang digelar KPU kemarin justru seolah menjadi pertandingan bola dengan sorak-sorai pendukung. Titi mengaku sudah mengusulkan pengurangan jumlah tim paslon yang masuk ke lokasi debat sejak lama. Dengan pengurangan jumlah tim, debat Capres-Cawapres hanya akan fokus pada kandidat, panelis, moderator, dan tim inti masing-masing calon saja. Titi mengatakan jika debat digelar seperti sebelumnya, maka waktu 120 menit dalam debat itu berkurang karena moderator juga harus mengendalikan para pendukung masing-masing calon. Kubu paslon nomor urut 1 Anies dan Caimin menilai lawan terberat dalam debat Cawapres nantinya adalah Cawapres nomor urut 3 yakni Mahfud MD. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin yakni Angga Putra Fidrian pada Rabu 13 Desember di Sekretariat Timnas Amin. Setelah melihat